Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang ikatan batin yang sangat kuat antara kamu dan dia. Jadi nanti fokus sama energi kamu sendiri. Nanti aku yang bacain dianya siapa. Jadi kita nanti akan menebak dirinya siapa. Aku cek dulu energi kamu, lalu energi dia. Nanti aku jabarkan lagi siapa yang mempunyai koneksi batin yang cukup kuat sama diri kamu. Baru kita lihat pesan-pesannya, oke? Okay? This is fun reading, peruntukan untuk happy-happy, untuk fun-fun, untuk membooster energi positif, nonton dari awal untuk claiming energinya. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai! Gimana caranya fokus dengan energi kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati. Lalu, this is collective reading, energi bisa resonans bisa tidak, dan bisa vice versa nanti. Kalau aku ngomong soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke, okay? Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. So, kita langsung mulai aja ya. Aku bakalan cek dulu energi kamu saat ini seperti apa. Oke, di sini ada energi Justice, ada energi Libra. This is Lady Justice. Lady Justice itu pegang pedang sama pegang timbangan. Dia menggunakan logika tapi juga menggunakan empati. Jadi balance. Energi kamu saat ini sedang di dalam posisi balance, di posisi tengah, di mana kamu bisa berpikiran dengan jernih dan mengambil keputusan juga dengan baik. Lalu Justice ini juga melambangkan keadilan. Jadi momennya saat ini semesta sedang memberikan kamu banyak keadilan. Untuk kalian yang kemarin merasa kekurangan akan dilebihkan, merasa ada yang tidak adil akan diadilkan, yang tertutup, yang dirahasiakan di kehidupan kamu akan dibukakan gitu. Terus kalau aku lihat di sini juga ada energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. There's bisa dibilang kayak ada passion, ada gairah gitu, ada semangat. Nah, dari semangat ini kalau aku lihat kebanyakan memang semangatnya soal percintaan ya. And then di sini ada the Nine of Cups. Ada banyak banget yang lagi fall in love atau ready buat cinta. Siap untuk menerima cinta, siap untuk memberikan cinta. Di sini Pisces, Scorpio, Cancer. Kalian juga lagi fokus sama fisik, kesehatan, dan fokus sama stamina karena di sini ada semangat. Dan kalau dari The Nine of Cups itu biasanya fokus sama visual. Jadi ada yang udah mulai searching tentang gimana caranya untuk mengenal kulit sendiri, mengenal style sendiri gitu. Jadi apapun yang berhubungan sama visual sama fisik kita, kamu lagi fokus ke sini. Dari energi The Nine of Cups itu juga menunjukkan di sini harapan untuk cinta tumbuh karena kamu melihat sesuatu atau terinspirasi oleh sesuatu. Ada yang terinspirasi dari lagu, terinspirasi dari film, terinspirasi dari cerita temen. Jadi inspirasinya banyak banget. Nah, ini menumbuhkan rasa percaya akan cinta. Lalu dari The Nine of Cups sendiri, di sini kayak energi lagi bucin. Sometimes bucinnya tuh sama diri sendiri. Jadi jatuh cinta sama diri sendiri. Karena yang tadi aku bilang di sini balance. Semuanya balance. Apa yang kamu berikan ke orang-orang, apa yang kamu berikan sama diri sendiri juga balance. Nah, di sini karena ada The Nine of Cups, banyak banget yang akan mendapatkan pesan dari semesta lewat lagu-lagu, puisi dari film-film, dan ini kebanyakan memang pesannya soal cinta. Dari energi dan Nine of Cups sendiri, ini adalah keberanian. Udah mampu menyembuhkan luka-luka yang kemarin, lalu berani untuk oke, aku siap untuk melangkah nih soal percintaan karena di sini ada roses. Roses itu terutama yang warna merah melambangkan soal passion dan cinta. Nah, dari Ace of Wands ini ada kehadiran sosok baru atau sebuah ide tentang gimana caranya agar aku bisa terbuka lagi soal percintaan. Jadi semangat-semangat banget nih soal cinta. Nah, dari energi Justice ini juga melambangkan membalancing atau menyeimbangkan antara love life sama karir. Jadi sudah mulai bijak
untuk memfilter atau untuk bisa menempatkan diri kamu berhadapan sama sosok orang yang memang menghargai waktu kamu, karena sisa waktumu selain karir juga ke percintaan. Jadi kamu tidak wasting time, tidak wasting energi. Terus kalau yang aku lihat di sini, Ace of Wands itu juga melambangkan inspirasi dan kekreativitasan. Jadi di sini dari The Knight of Cups sama Ace of Wands ada hobi baru yang berhubungan sama hal-hal kreatif, atau hobi yang lama muncul kembali yang berhubungan sama sesuatu yang kreatif gitu. Ini energi kamu. Aku bakal lihat energi dia. Energi dia yang punya ikatan batin yang kuat sama dirimu. Tell me about this, their person energy. Ada The Hermit, kamu berhubungan sama sosok Virgo. Sosoknya juga suka menyendiri kalau aku lihat, suka mengisolasi diri. Kamu cukup balance di sini antara berteman sama waktu sendiri. Jadi istilahnya kamu di tengah-tengah lah, ambivert. Tapi kalau ini kamu berhubungan sama sosok orang yang cukup introvert. Jadi dia suka melakukan hal sendiri, berbagai macam hal ya, kerja, bergaul ngomongin sendiri sih, cuman kayak keluar rumah gitu, pergi nonton, makan, dia biasanya sendiri. Cuman dari energi The Hermit itu juga menunjukkan sosok yang sangat dewasa. Dia tahu cara untuk menempatkan diri saat berhadapan di percintaan. Dari The Knave of Cups, ini kamu berani soal percintaan. Kamu tipe orang yang cukup balance antara membagi dan menerima cinta. Tapi kalau ini adalah tipe orang yang kalau fall in love cukup deep. Cukup bucinnya bucin parah gitu. Karena kalau aku lihat di sini, kamu suka romance nih, kamu suka hal-hal yang berbau romantis. Dia 2 kali lipat daripada diri kamu. Dari The Knave of Cups itu menunjukkan sosok orang yang seperti pujangga, dia orangnya puitis gitu, suka mengucapkan atau membuat kata-kata yang romantis. Dia juga sosok orang yang suka menunjukkan hal-hal romantis. This person is a giver. Yang tadi aku bilang, kamu cukup balance nih antara menerima dan memberi, tapi dia adalah tipe orang yang dominannya memberi gitu. Dari energi The Moon, di sini ada sebuah konsep spiritual awakening yang sedang dijalani. Karena dari The Moon sendiri ini untuk mengasah insting, intuisi, mata batinnya dia. Dari energi The Moon ini juga keadaan dimana dia sedang menarik diri dari lingkungan sekitar untuk banyak introspeksi gitu. Secara energi kamu berhubungan sama sosok orang yang dewasa. Ini bisa secara usia, tapi kalau aku lihat memang kebanyakan gak jauh beda usianya, tapi dia dewasa banget gitu. Kamu bisa dulu sama Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Dia tipe orang kalau misalnya jatuh cinta, itu jatuhnya sangat dalam. Kadang-kadang dia suka tenggelam sama perasaan sendiri. Saat orang tenggelam sama perasaan sendiri itu agak sulit buat, aduh aku masih ngapain ya gitu. Karena dia jadi bingung dan halu sendiri. Ini biasanya yang kamu rasain karena ada ikatan batin yang kuat. Beberapa dari kalian akan ngalamin momen dimana tiba-tiba galau gitu. Karena kamu merasakan apa yang dia rasakan. Tiba-tiba galau kalau kamu saat introspeksi atau saat termenung merasakan perasaan yang berkecamuk itu, kamu harus bisa make sure atau harus bisa meyakini ini perasaan kamu atau bukan, ini perasaan kamu atau perasaan orang lain. Saat itu bukan perasaan kamu, coba kamu netralkan gitu. Dan di sini kayak membantu juga untuk menetralkan perasaan-perasaan yang bergejolak. So aku bakalan lihat ke ciri-ciri orangnya dulu ya. Kita bakalan lihat siapa yang punya ikatan batin yang sangat kuat sama kamu. There's spirit guiding love control guiding message. Show me about who is this person. Kalau aku lihat dari segi usia, ya memang tidak terlalu jauh. Dia masih youthful energinya. Dia masih cukup bisa menyeimbangi lifestyle kamu atau kehidupan kamu. Kalau aku lihat di sini memang dari energi 12 star itu menunjukkan kalau kamu punya tempat tinggal yang cukup berbeda. Kalau kamu dengar suara berisik, itu kucing aku lagi garuk-garuk. Jadi dari energi
Oke, ini juga menunjukkan ada jarak tempat tinggal antara kamu sama dia ya. Jadi dia bukan orang yang berada di lingkungan sekitar kamu tempat tinggalnya. Dari energi The Two of Star, ini juga nunjukin sosok orang yang bisa dibilang dari segi fisik sama dari segi kepintaran atau kedewasaan itu beda jauh gitu. Jadi mungkin dari fisiknya kelihatan muda banget, tapi isi kepalanya dewasa banget atau vice versa. Terus di sini the six of star. Ada timbangan, dua timbangan. Jadi, kamu berhubungan sama sosok orang yang sangat bertanggung jawab. Orang yang juga bisa dibilang kalau apa-apa tuh simpan sendiri gitu. Kalau misalnya dia ada masalah, dia ada pikiran, dia tuh simpan sendiri. But dari energi six of star yang tadi aku bilang, this person is a giver. Dia suka banget memberi gitu. Suka banget untuk um, kayak menjadikan dirinya sosok orang yang selalu bisa ada untuk orang lain gitu. Nah, dari energi The Six of Star itu juga menunjukkan sosok orang yang suka bersedekah, suka melakukan kegiatan-kegiatan amal. Dari energi The Six of Star ini juga sosok orang yang sebenarnya dia tahu disukain banyak orang. Jadi kadang-kadang dia juga suka terpesona. Cuman kalau aku lihat memang dia bukan orang yang gampang untuk masuk ke dalam hubungan percintaan. Dia butuh waktu yang lama untuk memutuskan aku mesti sama siapa ya gitu. Kalau dari fisik, kalau aku lihat dia sosok orang yang strong. Dari fisiknya aku bakalan validasi lagi ya. Kita lihat. Tell me more about who is this person. Yang aku lihat di sini memang yang jelas adalah perbedaan antara adat istiadat atau perbedaan antara warna kulit, antara apa yang diyakini kamu sama dia. Itu cukup berbeda di sini. Kalau kamu lihat di sini warna baju yang berbeda, di sini juga ada jarak sedikit di sini. Lalu energi the moon itu menunjukkan sesuatu yang berseberangan gitu. Jadi bisa dari sifat, contoh dia adalah seorang introvert, berarti kamu yang extrovert, yang agak terbuka gitu. Dia agak tertutup gitu. Atau sebaliknya, jadi ada vice versa di sini. So aku bakalan lihat, tell me more about this person physically. Aku mau lihat ke ciri-cirinya. The Five of Wands ini beda banget dari apa yang kamu ekspektasikan. Contoh, kamu suka punya kriteria orang yang kamu suka, biasanya dari kemarin sosok orang yang kulitnya selalu matang gitu. Berarti ini kulitnya putih gitu. Nah, itu bisa ini contoh ya, jadi bisa seperti itu. Jadi ada sebuah perbedaan dari apa yang biasa kamu pilih di pasangan gitu. Dari energi The Five of Wands itu juga menunjukkan ada validasi dari sebuah perbedaan pola pikir, kebiasaan. Orangnya punya stamina bagus di sini. Nah, ini yang sama, ada kesamaan karena kamu ada Ace of Wands, ini juga ada Ace of Wands. Ini bisa kesamaan kesukaan, bisa musik, bisa hal-hal yang berbau art, seni, um, musik, film gitu. Jadi kalau aku lihat di sini juga ada beberapa yang punya kesamaan hobi ya. Cuman kalau dari Ace of Wands sendiri, ini juga nunjukin about apa yang kamu percayai, walaupun ada perbedaan, kalian itu tetap punya prinsip yang kuat satu sama lain dan dia menghargai itu. Nah, kalau aku lihat dari Ace of Wands itu juga menunjukkan sosok orang yang cukup kreatif, orangnya juga kebanyakan memang bekerja di industri yang kreatif. Lalu dari Ace of Wands itu juga menunjukkan sosok orang yang punya stamina besar, makanya dia punya banyak aktivitas, suka olahraga, suka uh, banyak kegiatan ya yang dilakukan untuk menyalurkan si stamina-nya itu. Kita bakalan lihat lagi. Tell me more about this person. Siapa yang punya ikatan batin yang sangat kuat sama dirimu? Dia suka banget stalking lewat sosial media. Jadi orangnya bakalan kelihatan pendiam atau tertutup, tapi dia sebenarnya suka mencari tahu tentang diri kamu. Dia punya privilege dari keluarganya dia. Dia datang dari keluarga yang mampu, yang bisa memberikan dia keamanan, kenyamanan finansial. Jadi dia juga punya path yang dikasih sama parents, sama kakek nenek. Path itu dalam arti jalan ya, jalan mulus untuk karir gitu. Jadi ada banyak orang yang harus struggling dan berusaha untuk membuat jalan agar dirinya sukses.
Tapi kalau dia sudah punya privilege untuk itu, jadi keluarganya sudah memberikan dia kenyamanan lah gitu, dia tinggal menjalani. Tapi bukan berarti dia menyanyiakan itu, karena dia cukup dewasa pemikirannya. But dari the Ten of Cups ini biasanya orang-orang yang sudah punya aset, orang-orang yang udah punya bisa dibilang tadi kenyamanan finansial, karena memang itu diwariskan gitu. Dan diwariskan ini bukan hanya aset-aset dan money dan materi, tapi juga prinsip agama, keyakinan, adat istiadat juga. Jadi itu cukup kental dan cukup bisa dibilang kokoh dan kuat lah, firm. Terus di sini ada energi the Princess of Pentacle. Dia adalah sosok orang yang bagaikan the magician sebenarnya energinya. Jadi apa yang dia mau dia bisa dapat. Tinggal gini dapat gitu. Dia orang yang pintar untuk manifestasi. Dia juga sosok orang yang suka banget challenge. Jadi walaupun hidupnya nyaman bukan berarti dia leha-leha. Dia suka challenge soalnya, suka tantangan. Two of Cups ini. You have a lot of chemistry sama orang ini. Jadi dia sosok orang yang sudah memahami percintaan itu apa. Cinta itu harusnya seperti apa. Jadi kalau kamu lihat ini validasi lagi, kamu lihat di sini orangnya berbagi cups. Walaupun dia punya cups masing-masing, bekerja sama, tapi kalau kamu lihat warnanya berbeda. Ini bisa secara harfiah kalian punya warna kulit yang berbeda, tapi biasanya ini melambangkan sebuah perbedaan yang cukup melekat ya di kita. Bisa adat, bisa cara kita berpikir, watak, sifat itu cukup berseberangan. Tapi di sini bukan sesuatu yang kayak jatuhnya conflicted. Memang awal-awal karena perbedaan itu jatuhnya apa sih ini beda banget gitu. Ini progres dan proses untuk bisa menyatu emang butuh waktu. Cuman saat bersatu di sini kayak punya agreement. Akhirnya oke, ternyata ini cocok buat aku gitu. Kecocokan itu muncul akhirnya menimbulkan konsep partnership. Jadi untuk beberapa dari kalian, kamu berhubungan sama seseorang yang kalau kamu bersatu sama dia, kamu punya partner bisnis yang bagus gitu. Jadi dia seseorang yang juga bisa mampu untuk membantu kamu dalam bekerja gitu. Ini dari beberapa kalian juga bertemunya di dunia pekerjaan atau ada hubungan profesional. Lalu kalau aku lihat selain hubungan profesional, tapi ini juga bentuknya seperti hubungan yang bisa dibilang prosesnya itu bukan langsung fall in love at first sight. Hubungannya memang ikatannya sorry. Ikatannya ada, tapi untuk bisa mempersatukan itu butuh proses kalau aku lihat. Dan di sini aku bakalan menjelaskan ikatan batin seperti apa yang kalian punya. Salah satu dari kalian sudah menyadari itu, bisa kamunya, bisa dianya. Cuman salah satu sangat dominan merasakan ada sebuah ikatan. Dan di sini orang yang lebih dewasa biasanya. Jadi kamu harus bisa make sure nih, diri kamu dewasa banget atau tidak. Jadi siapapun yang paling dewasa di sini sudah mulai merasakan atau sudah punya sense atau sudah punya insting tentang hubungan ini apa gitu. Partner hubungan yang ketemu kamu sama dia itu hubungannya apa, itu udah dirasakan. Lalu di sini ada the Four of Cups. Ya, dia punya fisik yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi dirimu. Jadi kamu tidak terlalu noticing atau tidak terlalu excited about this person. Jadi biasa aja. Cuman dia adalah seseorang yang cukup sebenarnya atraktif, dalam arti dia udah mikirin nih tentang fisiknya seperti apa. Dia juga usaha untuk memperbaiki fisiknya, dalam arti dia suka olahraga, suka untuk bisa kayak fokus untuk style dan fisiknya, jadi kelihatan menarik lah gitu. Nah, jadi energi the Chariot itu juga nunjukin dia usaha untuk fokus ke penampilan fisik karena memang tuntutan pekerjaan juga. Dari energi The Chariot, dia adalah seseorang yang cukup disiplin. Jadi disiplin tuh dalam arti kayak contoh dia tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi gitu aja terus setiap hari gitu. Jadi punya kedisiplinan seperti itu. Dan kegiatannya cukup sebenarnya monoton. Jadi kayak bangun tidur, sarapan, olahraga, kerja gitu terus gitu. Jadi kamu berhubungan sama seseorang yang juga punya target kehidupan, dia fokus sama goal hidup. Physically bagus banget di sini, aktif banget. Jadi
kemungkinan untuk kalian yang feminine, kalian berhubungan sama seseorang yang punya otot yang kelihatan jelas ya. Jadi strong di badan gitu. Terus di sini kau berhubungan sama seseorang yang pintar banget. Jadi cara ngomongnya juga pintar. Karena kalau aku lihat pertama emang dari keluarganya mengharuskan dia untuk punya knowledge yang bagus. Cuman akhirnya itu mau digunakan untuk karir yang bisa lebih menanjak lagi. Chariot itu juga menunjukkan seseorang yang juga balance. You have balancing di sini, tapi ini cukup jelas balance-nya. You use logic, kamu pakai logika dan kamu pakai usaha untuk kerja dan untuk karir. Tapi kalau dia balancingnya antara sisi positif dan negatifnya itu sangat membantu dia ke kesuksesan gitu. Dan di sini dia tahu privilege-nya apa, kepunyaan dia apa. Dan kalau di sini di chariot gambarnya kan ada orang yang memanah ini ibaratkan kayak sesuatu yang memang sudah dia punya gitu. Tapi dia menentukan targetnya apa gitu. Jadi dia menggunakan source atau sumber yang dia punya dalam kehidupan dari segi materi, dari segi relasi keluarga untuk menunjang karirnya dia. Cukup pintar makanya orangnya. Nah, dari physically kemungkinan karena di sini ada perbedaan, ada perbedaan warna kulit juga. Tapi kebanyakan memang dia lahir dengan kulit yang cukup cerah kalau aku lihat gitu. So, ada juga beberapa dari kalian yang berhubungan sama seseorang yang punya mix culture keluarganya. Jadi ada yang contoh sama Indonesia sama Western. Jadi perbedaan yang cukup jelas. Jadi kayak dia mengerti untuk open minded seperti apa, tapi juga tetap bisa menghargai adat istiadat seperti apa. Tell me more about this person. Oke, banyak. Sexual, orangnya juga seksi. Third eye-nya open, dia punya intuisi yang bagus, dan saat ini dia memang sedang diasah kemampuan spiritualnya. Very aktif, yang tadi aku bilang aktif banget olahraga. Dia tuh rajin olahraga, dan olahraganya tuh juga bermacam-macam kalau aku lihat. Karena dari energi the Eight of Wands, kalau aku lihat stamina-nya tuh nggak habis-habis gitu, selalu ada aja. Contoh pagi-pagi dia lari, nanti pulang kantor dia entah main bola sama temennya, entah tenis, entah bulu tangkis, apapun itu. Jadi dia punya banyak aktivitas. Sabtu Minggu juga ada olahraga. Sit and tie, orangnya juga berpenampilan sangat rapi, terutama kalau kerja. Kelihatan hot banget. Culture, dia sangat menghargai adatnya dia juga sangat menghargai banget. Hair, rambutnya indah. Simple, orangnya pemikirannya simple. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya udah. Kind eyes, matanya itu loh, matanya dia punya mata yang sangat kalau ngelihat orang tuh kayak penuh dengan makna, penuh dengan arti. Terutama kalau dia melihat seseorang yang dia cintai ya. Jadi kalau aku lihat di sini dari kind eyes, kamu bakalan jatuh cinta sama matanya. Koneksi kamu sama dia itu bertujuan untuk kayak menunjukkan kalau perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus dilawan gitu. Dan di sini adalah koneksi yang bisa ngebantu kamu. Dari koneksi batin ini kalau aku lihat cara-caranya biasanya kebanyakan dari saat kamu meditasi atau dia meditasi, terus connecting yang lebih strong di situ. Terus kalau aku lihat dari Page of Swords sendiri, nah ini dari beberapa dari kalian terbiasa untuk berdiskusi atau mempunyai informasi dari spirit guide. Lalu dia juga seperti itu. Biasanya koneksinya dari informasi dari spirit guide masing-masing gitu. Terus di sini ada family is number one. Dia kalau senyum, orang lain juga ikut senyum. Senyumannya bagus. Family is number one, keluarga itu nomor satu. Strong hand, tangannya kuat. Tall, tinggi orangnya. Dan cold, kelihatan sangat cool banget. Kelihatan kayak pendiam, kelihatan kayak dia itu tertutup, misterius. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Baru nanti aku bakalan lihat pesan dari spirit guide ya. Ini adalah hubungan yang kalian sendiri yang tentuin. The Page of Pentacle, The Knight of Pentacle itu tergantung.
Istilahnya kayak pintu segala macam pintu terbuka. Mau pintu untuk hubungan serius, hubungan percintaan, yang hahihi, hubungan pertemanan, hubungan bisnis, semua pintu terbuka. Possibility semuanya ada. Ini ngomongin soal possibility. Possibility tuh peluang-peluangnya banyak banget untuk hubungan ini. Jadi apa? Itu tergantung dari usaha kamu dan apa yang kamu mau. So aku bakalan lihat di sini. Ini ada hubungan yang didasari juga sama rasa kepercayaan ya. Terus kalau aku bakalan lihat pesan dari spirit guide ya. Ada food, wealth, sama sweet. Oke. Ada pesan-pesan lewat kalau aku lihat saat lagi ngobrol sama teman-teman atau sama keluarga atau bahkan kalian punya teman-teman yang sama, di situ ada informasi yang bisa kamu dapatkan. Dari food sendiri, ini kalau aku lihat ini adalah hubungan yang bertujuan untuk memberikan kamu kenikmatan di kehidupan. Sebuah momen yang manis-manis di kehidupan. Jadi dari energi sweets dan wealth itu menunjukkan kalau kehadiran dia juga bakalan banyak kebantu tentang materi atau pekerjaan. Dan di sini yang tadi aku bilang, dia hadir ke dalam hidup kamu itu diperuntukkan untuk membantu diri kamu untuk bisa memahami apa itu abundance, kemakmuran. So aku bakalan lihat pesan dari spirit guide lagi. Kalima, when your spiritual chains are unfolding, this is your chain to soar. Saat kamu menunjukkan jati diri kamu sesungguhnya, ikatannya semakin kuat. Ada clock of wisdom, you already know the answer you seek, trust what you know. Nah, yang tadi aku bilang, kamu akan dapat informasi langsung dari spirit guide. Jadi, saat kamu tahu sesuatu, percaya sama apa yang kamu ketahui. Love and acceptance, love is yours, recognize your divine worth, choose your loving thoughts. Memilih untuk memikirkan segala sesuatu yang positif, itu sangat akan ngebantu. Saat ada pemikiran negatif, langsung dihempaskan sama pikiran positif. Percaya kalau cinta yang dia punya atau ikatan batin yang dia punya memang itu diperuntukkan untuk diri kamu. Dan di situ yang tadi aku bilang, nanti kamu bakalan dapat informasi yang kadang-kadang secara rafiah dan secara jelas langsung. Phase and cycle, there's a beginning with an every ending. Illusion are revealed and released. Nah, nanti yang bingung, kamu minta sama semesta dan spirit guide kamu untuk bisa menghempaskan ilusi-ilusi, baru nanti dikasih kejelasan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa box reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next video.